Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku semua sedunia ya, saudara kita semua sedunia, khususnya se-Indonesia ya, setanah air dengan saya. Saya tetap akan berbagi ilmu ya saudara, dan sekarang saya tetap akan membahas tentang sejarah-sejarah para nabi, para rasul yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam supaya tidak gagal paham dalam menanggapi apa nabi, apa rasul, dan bagaimana sejarah para nabi tersebut ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sejarah Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita umat Islam ya, supaya tidak gagal paham dalam menanggapi sejarahnya ya. Kita harus tahu kan bahwa Nabi Muhammad itu kan putra Sayyid Abdullah dan Siti Aminah. Sedangkan Siti Aminah itu keturunan raja-raja dari Mesir yang berangnya ke Nabi Yusuf, dan Siti Zulaiha yang putrinya ditikahi oleh Nabi Ismail dan melahirkan keturunan sampai ke Siti Aminah yang melahirkan Nabi Muhammad. Sedangkan Sayyid Abdullah putra Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib itu sama kalangan berasnya kesananya ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Kita harus tahu ya, jadi masih saudara ya, masih seturunan maksud saya. Nah, sekarang saya akan membahas ya, ketika usia kandungan Siti Aminah 3 bulan kan Sayyid Abdullah wafat atau meninggal. Dan di saat Siti Aminah melahirkan putranya yang pertama yaitu Nabi Muhammad, di saat itu di tanggal 12 Rabiul Awal malam Senin jam 3 malam Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia ini, dan semua makhluk menyambutnya dengan cara penghormatan seperti malaikat, jin, termasuk setan iblis. Dan setan iblis pun kan makhluk ciptaan Tuhan yang selalu menghormati manusia yang diagungkan oleh Tuhan, termasuk setan iblis menyambutnya, termasuk para nabi dan para rasul yang telah wafat, yang sudah berada di di tempat yang nikmat, semua turun ke bumi untuk penyambutan kepada nabi terakhir dan rasul terakhir, termasuk para bidadari surga, semua turun dengan penghormatan kepada Nabi Muhammad yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal malam Senin jam 3 malam. Dengan cara apa beliau menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Kita harus tahu dengan cara penghormatan, yaitu membaca sholawat 3 kali, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan termasuk Tuhan pribadi yaitu Allah dalam agama Islam menyambut kelahiran Nabi terakhir dan Rasul terakhir sebagai manusia yang akan diagungkan oleh Tuhan dengan cara penghormatan, yaitu membaca sholawat 3 kali. Jadi membaca sholawat ketika Nabi Muhammad dilahirkan itu semua makhluk memeriahkan atau membacanya, yaitu penghormatan. Jadi membaca sholawat itu penghormatan saudara ya, kita harus tahu. Dan ketika Nabi Muhammad dilahirkan pun beliau bersih dari kotor, tidak ada darah, tidak ada kotoran-kotoran dari tubuhnya, dan keadaan sudah dalam keadaan disunat. Itu ya kemaluan Nabi Muhammad itu dari dilahirkan sudah bersih atau disunat. Makanya kita umat Nabi Muhammad selalu disunat ya, karena beliau pemimpin kita sudah disunat ketika dilahirkan ke alam dunia ini. Nah, ketika 6 tahun usia ibunya wafat atau meninggal dunia, beliau dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib pun wafat, dan beliau di usia 8 tahun dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Dan ketika itu pamannya Abu Thalib banyak ingon-ingonnya, yaitu gibas atau domba. Dan Nabi Muhammad pun tidak mau merepotkan pamannya, karena beliau berada di pamannya, beliau pun membantu pamannya, yaitu mengembala domba. Jadi 8 tahun usia Nabi Muhammad sudah menjadi seorang pengembala. Makanya pamannya sangat menyayangi Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad orang yang baik budi pekertinya. Dari kecil pun dia tidak mau merepotkan, walaupun kepada paman pribadi, walau beliau usianya masih belia, yaitu 8 tahun ya. Nah, 12 tahun beliau pun bekerja di Siti Khadijah, yaitu mendagangkan dagangan Siti Khadijah, sampai usia 25 tahun beliau pun menikah dengan Siti Khadijah, karena Siti Khadijah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sangat baik budi pekerti, yaitu jujur, pintar, benar, dan sangat terpercaya atau orang yang amanah. Maka Siti Khadijah pun tertarik dan mencintainya sampai beliau menikah. Di usia 40 tahun Siti Khadijah, di usia 25 tahun Nabi Muhammad seorang perjaka, Siti Khadijah seorang janda kaya raya dan mempunyai 1 orang anak ya. Nah, setelah
beliau berumah tangga mempunyai 6 anak ya, 3 lelaki dan 3 perempuan. Di usia 29 tahun Nabi Muhammad mendapat wahyu, yaitu menerima kitab suci yang bernama Quran di Gua Hira Mekah, Arab Saudi. Ketika beliau bersemedi atau merenung memikirkan kezoliman kaum kafir Quraisy yang sangat biadab waktu itu, maka turun wahyu, yaitu perpecahan dari kitab Lauhul Mahfuz yang diturunkan oleh Sang Pencipta menjadi 4 kitab suci, yaitu Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Quran yang terakhir kepada Nabi Muhammad sebagai pecahan kitab Lauhul Mahfuz yang keempat. Dan beliau pun menyebarkannya khususnya kepada istrinya, kepada para sahabatnya, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Apan bin Abu Thalib itu ya, dan sebagainya. Beliau menyebarkan kepada sahabat-sahabat dalam perdagangan sewaktu mendagangkan barang dagangan Siti Khadijah, dan semua mengikuti ajaran Nabi Muhammad, karena yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu akhlak-akhlak yang sangat baik, budi pekerti, yaitu Quran. Jadi Quran itu hukum-hukum kehidupan yang sangat mulia kalau dijalankan, maka semua mengikutinya. Dan kita harus tahu kan Nabi Muhammad menerima Quran itu selama 40 hari 40 malam di Gua Hira itu, dan Nabi Muhammad menulisnya dalam pelamah kurma. Kita harus tahu, dan disebarkan kepada sahabatnya, kepada istrinya, dan kepada putri-putrinya, sampai banyak yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, karena ajaran Nabi Muhammad sangat bermoral atau sangat atau akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, yaitu Quran. Kita harus tahu ya. Dan di waktu itu juga banyak yang menentang, seperti kaum kafir Quraisy selalu menentang kepada Nabi Muhammad. Dan akhirnya Nabi Muhammad itu terus menyebarkan dengan cara lemah lembut, dengan cara tata titi yang budi pekerti yang baik ya. Sampai akhirnya di usia 40 tahun Nabi Muhammad digelar oleh Tuhan menjadi Rasul atau diberi mahkota kerasulan. Jadi menerima Quran di usia 29 tahun, digelar kerasulan di usia 40 tahun. Kita harus tahu ya. Dan di usia 45 tahun Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, yaitu diberangkatkan oleh Tuhan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Kota Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Masjidil Aqsa Palestina tembus ke langit ke-7 yang bernama Sidratul Muntaha, dan berjumpa langsung dengan Tuhan sampai menerima perintah dari Tuhan untuk menjalankan sholat 5 waktu sebagai penyempurna kitab-kitab suci yang lainnya. Apa itu penyempurna? Bukan tahu. Jadi kan kitab Lauhul Mahfuz yang diciptakan di Lauhul Mahfuz oleh Tuhan, yang diberikan kepada bapak moyang manusia yaitu Adam, menyembah kepada Tuhan 2 waktu, yaitu ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam, dan dipecah menjadi 4 kitab suci, yaitu Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Cara menyembahnya ke pura bisa bisa setiap hari, bisa seminggu sekali, tapi kalau sebulan sekali itu dosa ya. Yang dipecah menjadi kitab suci yang kedua yaitu Zabur, menyembahnya bisa setiap hari, bisa seminggu sekali, kalau sebulan sekali ke sana itu darurat atau uzur. Dipecah menjadi kitab suci Injil, bisa seminggu sekali, yaitu ke gereja, dan diberikan kepada Nabi Muhammad yaitu Quran sehari semalam 5 kali, yaitu sebagai penyempurna atau lebih dibaguskan cara menyembah kepada Tuhan. Bukan kitab suci yang lainnya harus ikut kepada pedoman Nabi Muhammad, bukan, tapi khusus untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sebagai penyempurna atau lebih dibaguskan cara menyembah kepada Tuhan. Begitu ya. Jadi di usia 45 tahun Nabi Muhammad diberangkatkan Isra Mi'raj untuk menerima perintah sholat 5 waktu khusus Nabi Muhammad dan pengikut Nabi Muhammad atau umat. Dan setelah Isra Mi'raj Nabi Muhammad pun menikah lagi ya, karena waktu Isra Mi'raj itu beliau ditinggal oleh istri tercinta yaitu Siti Khadijah, dan ketika merenung diberangkatkan oleh Tuhan, yaitu di usia 45 tahun diberangkatkan Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj Tuhan menyuruh Nabi Muhammad untuk poligami, yaitu menikahi Saudah, Aisyah, Sofiah, Maimunah, Romlah, Juwariyah, Jenab ya, ditikahi sampai 9 orang istri. Untuk apa Tuhan menyuruh Nabi Muhammad untuk poligami sampai 9 istri? Karena itu rencana Tuhan, yaitu untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad menyebarkan kitab suci yang bernama Quran. Jadi para istri-istri Nabi Muhammad itu membantu perjuangan Nabi Muhammad itu berdakwah di daerah ini.